warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridhonya, kajian ini masih tetap berlangsung dan semua yang hadir insya Allah pada sehat semua. Amin. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita merasakan nikmat Islam. Ya, kita ini adalah sekali lagi adalah generasi yang ditunggu oleh yang dianggap sebagai saudara oleh Rasulullah SAW, ya, yang diharapkan dapat memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sampai akhir kiamat, sampai akhir dunia ini. Ya, kenapa? Sungguh rugilah orang yang tidak menjalankan Al-Quran ini secara kafah, secara samina watona, secara istiqomah. Kenapa? Dengan kita menjalankan kalimat Al-Quran ini seperti tadi diurutkan itu, yaitu secara kafah Al-Baqarah 208, secara samina watona Al-Baqarah 285, secara istiqomah ya yang tadi surat 46 ayat 13, surat 41 ayat 30 sampai 32 ya. Nah, inilah ruh yang akan menjiwai seluruh umat Islam. Kalau seandainya ruhnya ini dicabut, bahaya umat Islam ini. Ya, karena apa? Ya, Islam ini nggak potensi lagi, nggak diseganin lagi, nggak ditakutin lagi. Terutama orang-orang yang tidak mencintai akan kebenaran. Orang-orang yang berusaha untuk membantah kalimat Al-Quran ini. Ya, kita akan dibenci, ya jelas. Karena kita adalah pembawa kebenaran. Panji-panji kebenaran. Panji-panji yang untuk rahmat bagi seluruh alam. Ya, makanya Allah bilang Al-Quran itu surat 81 ayat 27, surat 68 ayat 52, in huwa illa dzikrul alamin. Ya, terus sudah gitu di surat 21 ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu ditunjukkan sama Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi, rahmat seluruh alam itu seluruh ilmunya bukan untuk diri pribadi, bukan untuk diri golongan, bukan untuk segala macam. Hanya semata-mata ditujukan karena Allah. Seperti sekali lagi kita berikrar di waktu sholat. Surat 6 ayat 79, ini wajah tu wajia. Surat 6 ayat 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, segala macam. Ya, supaya apa? Wallahu yad'u ila darissalam. Surat 25, surat 10 ayat 25, untuk menggapai surga Darussalam. Ya, inilah yang harus kita camkan di dalam hidup kita. Sehingga apa? Bersinarlah seluruh alam ini dengan satu kalimat, yaitu kalimat-kalimat Allah. Dengan satu frekuensi kita menyamakan semuanya alam ini, lautan, bumi, gunung, ya, iklim, angin, segala macam satu dengan kalimat-kalimat Allah. Sehingga dengan kita satu menyatukan dengan satu frekuensi kalimat Allah, Allah sudah bilang di surat 17 ayat 44, 24 ayat 41, bahwa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan bahkan pada dirimu sendiri, bersujud dengan kalimat-kalimat Allah. Nah, ini yang takutin. Ya, oleh karena itu, Ndra, tolong Ndra, slide-nya Ndra. Nah, kalau kita berpegang teguh inilah sangat-sangat hebat kita. Sangat-sangat ditakuti, sangat-sangat disegani. Bukan hanya untuk manusia, hewan pun, lautan pun, iklim pun salut sama orang yang istiqomah dengan kalimat. Ya, bahkan di satu ayat di surat 59 ayat 13. Enggak, tolong enggak. 59 ayat 13.
Sesungguhnya dalam hati orang-orang yang di luar muslim itu, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ya, orang yang tidak mengerti bahwa inti kekuatan persatuan umat Islam dan kesatuan itu semua tidak terletak pada penampilan, tetapi pada kesatuan rasa dan keterpautan hati dalam kekuatan iman dan ketakutan pada Allah dan janji semua pada Allah. Nah, inilah yang kurang dimengerti. Ya. Dan Allah udah bilang, bagaimana Allah menyatukan kalimat-kalimat orang muslim itu semua, yaitu Allah udah bilang di surat 8 ayat 63. Dia Allah mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, jadi kalau kita untuk mempersatukan kalimat Allah itu dengan satu, yaitu kalimat Allah. Jangan ada kalimat-kalimat lain. Jangan ada pikiran-pikiran lain. Hanya mutlak dengan kalimat Allah dan contoh dari Rasulullah SAW. Dan Allah bilang di surat Al-Imran ayat 103, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah, bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya, kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Jadi kita satukan sekali lagi. Semua dalam proses hidup kita hanya karena Allah. Satukan itu. Bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena segala-segala macam. Satukan itu dengan kalimat Allah. Ya, sehingga kita adalah bangsa yang disegani, bangsa yang ditakutin. Ya, baru dengan adanya isu-isu khilafah akan bangkit, orang udah pada takut. Siapa yang takut itu? Adalah orang yang tidak menyukai kebenaran. Ya, nah ini yang harus kita camkan masing-masing. Ya, baru aja kita mau menjalankan Islam secara kapal dibilang radikal segala macam. Padahal enggak. Untuk keselamatan seluruh alam. Ya, bukan untuk golongan. Inilah yang diputarbalikan segala macam. Ya, saking takutnya. Tidak ada yang kekuatan yang paling ditakutin kecuali kita menjalankan Islam secara kafah, secara istiqomah. Ya, terus enggak? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku dengar Nabi bersabda, dua mata yang tidak tersentuh oleh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang senantiasa dipergunakan untuk berjuang pada jalan Allah. Dan di dalam hadis Muslim yang lain, Nabi telah bersabda, barang siapa mencari kesahitan dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikannya pahalanya meski ia tidak menemukan kesahitan itu. Ya, ini waktu itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu berjuang di medan perang apapun, walaupun pasukannya sedikit dan pasukan musuh itu berlipat-lipat, nggak ada rasa takut. Kenapa? Yang dicari itu mati syahid. Dan akhirnya kalimat yang paling terkenal dalam menunggu kematian Khalid bin Walid, ya, aku ingin mati syahid, tapi aku mati sekarang ini di tempat tidur yang tidak ada harganya. Ya, padahal aku cari untuk mati syahid. Tapi niatnya seperti itu udah dicatat. Ya. Utsman bin Affan juga berkata dari Nabi, barang siapa yang mengikat malam dalam jalan Allah, maka malam tersebut setara dengan 1000 malam, beserta puasa dan sholat malamnya. Jadi itulah janji-janji terhadap Allah itu semuanya, yang seperti tadi di sholat 6 ayat 79, 61, 62, itu kalimat yang sangat-sangat dinanti sama Allah, janji kita itu.
sangat-sangat dinanti. Hmm. Ya, jadi jangan sampai tergoda. Bahaya kita hidup ini. Berjanji sama Allah. Dan Allah itu akan udah dituntut. Ya, Allah di Al-Qur'an dibilang surat Al-Imran ayat 77 di situ tertulis apabila orang yang melanggar janji-janji terhadap aku ya terhadapku dan mereka lebih memilih dunia dengan harga yang murah akan aku masukkan ke dalam neraka dan aku tidak akan melihat mereka, tidak akan menyucikan mereka, tidak akan memelihara mereka. Bayangkan. Ya, itu kalimat Allah bukan main-main loh. Kalau itu kejadian nanti, ya di akhirat, nyesel kita. Kenapa? Kita minta lagi kembali ke dunia dengan siksaan yang tidak begitu kita bisa yang kita bisa terima nanti. Penyesalan yang tidak terhingga. Ya, akhirnya dibilang di surah 25 ayat 27 sampai 30 orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak menjalankan kalimat Allah menggigit kedua jarinya. Dan mereka berkata, seandainya aku seperti ini, coba aku jadikan si fulan itu menjadi teman karib. Rasulullah SAW sebagai patokanku. Ya Allah, berikan aku kesempatan kembali lagi ke dunia. Tapi udah terlambat, nggak bisa. Kalau ujian di dunia ini kita terlambat, ya kita masih bisa ujian lagi, ya. Tapi kalau udah kita nyawa udah di tenggorokan, seperti di surat An-Nisa ayat 18, udah nggak bisa terima tobat kita. Ya, oleh karena itu maksimalkan sebelum nyawa sampai tenggorokan ini dengan kalimat-kalimat Allah mutlak. Ya. Kenapa? Sekali lagi kalau kita nggak mau percaya kalimat-kalimat Allah dan menomor sekian kan kalimat Allah, kita ditanya, apakah kita beriman apa enggak? Ya, itu ada di surat 4 ayat 65. Apabila Allah dan Rasulnya telah memberikan suatu keputusan, masih ada keputusan lain di luar itu, ya tidak pantas, tidak beriman kita. Itu adanya tidak beriman di surat 33 ayat 6. Ya, apabila Allah dan Rasulnya tidak didahulukan, kamu tidak beriman. Surat 9 ayat 24, surat 63 ayat 9, apabila hartamu, duniamu, anakmu, istrimu, segala macam jabatanmu, segala macam, kamu lebih utamakan daripada Allah dan Rasulnya, hati-hati. Pola pikirnya tidak mendahului Allah dan Rasulnya, hati-hati. Itulah kehebatan, ya, sahabat-sahabat Rasulullah menjalankan Islam secara kafah, secara istiqomah, secara samina wa ato. Nah, ini yang paling ditakutin. Ruh ini yang paling ditakutin. Ya. Jadi kalau kita menjalankan Islam udahlah, hanya sekedar membaca aja. Mengindahkan bacaannya. Nggak usah diiniin, nggak usah dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Nggak usah. Akan disupport sama orang-orang yang benci akan kebenaran, akan disupport. Karena itulah yang diminta. Ya, makanya Allah ada tegur di surat 62 ayat 5. Apabila kamu mengetahui Al-Quran, mengetahui Taurat, mengetahui Injil, kamu tidak menjalankan apa yang disuruh di Al-Quran, kamu seperti keledai membawa buku. Betapa rendahnya aku mengasih perumpamaan terhadap kamu. Terus enggak? At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan janganlah kamu menyangka bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tidak. Sebenarnya mereka hidup. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Mereka mendapat kenikmatan yang demikian besar dari Allah. Al-Baqarah 154, surat Al-Imran ayat 169. Dan surat An-Nisa ayat 69, mereka berada di sisi Allah beserta para nabi. Ya, beserta
para pejuang kebenaran beserta bersama orang yang mati syahid. Bayangkan kita didudukan di situ bersama-sama orang yang satu dalam kalimat Allah beriman. Ya. Nah, inilah yang kita harapkan. Ya. Inilah yang kita harapkan. Kapan lagi kita mau menempuh ke sana? Kapan dan kapan lagi? Apakah kita harus menunda-nunda? Apakah kita harus tergoda dengan kehidupan dunia ini? Ya. Jadi mulailah kita berprinsip ke sana. Ya, karena kehidupan dunia ini di hadis itu seperti jari tangan dicelupkan ke dalam lautan yang luas. Ditarik, hanya ya nggak nempel tuh setetes aja belum tentu dapat kita. Ya, itulah kehidupan dunia. Apakah itu yang harus kita perjuangkan dibandingkan kehidupan akhirat nantinya? Sungguh menyesal dan menyesal. Dan jangan sekali-kali kita berharap, oh biarinlah kita umat muslim ini masuk dulu lah ke neraka. Jangan. Jangan sekali-kali. Kenapa? Perhitungan di neraka itu sama perhitungan dunia beda. Surat 22 ayat 47, surat 32 ayat 5. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dunia. Coba bayangkan kita dalam masa penantian yang tidak bermanfaat hidup kita sama sekali dan menunggu setelah pensiun kita dan ketidakmampuan kita. Waduh, pusing 7 keliling. Ya, apalagi nanti di akhirat sama sekali kita tidak mampu, disiksa terus-menerus. Yang tidak sanggup badan kita ini di dunia ini untuk menerimanya, tapi itu diperlakukan nanti sama Allah di akhirat seperti itu berkali-kali. Minumannya darah dan nanah. Surat 69 ayat 36. Ya. Surat 56 ayat 51 56. Kita minum darah dan nanah atau air panas. Ya, seperti unta meminum di padang pasir, saking hausnya apapun kita minum. Apa kita nggak takut? Kalau takut kapan janji itu dijalankan sama Allah? Terus enggak? Tawaran dalam kesatuan hati dan tujuan beribadah inilah bagaikan gelombang lautan yang tidak satu pun dapat membendungnya. Nggak ada kekuatan di dunia ini yang bisa membendung. Asal kita satukan satu dengan kalimat Allah. Oleh karena itu dibilang di surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Umat terbaik yang ngomong nih yang ngomong itu Allah langsung. Pencipta alam ini, pencipta semua manusia, pencipta segala macam. Allah yang ngomong langsung, ngasih predikat umat Islam. Tapi kenapa sekarang predikat itu, ya kita umat Islam ini yang udah bergelombang sebagai buih, jumlahnya jutaan, tapi tidak umat terbaik. Malah umat yang selalu nggak ada untuk mencegah yang untuk mencegah yang mungkar, untuk menyuruh yang ma'ruf. Kenapa dan kenapa? Karena kita menghilangkan ruhnya Al-Qur'an. Ya, menghilangkan ruhnya Al-Qur'an. Akibatnya apa? Kita nggak ada manfaatnya. Ya, kita nggak pernah sama bangsa lain yang hanya cuman sedikit jumlahnya. Ya, terus enggak? Jangan kau anggap sepele kalimat Al-Quran sehingga dilupakan sebagai filosofi hidup. Karena surat 59 ayat 21, sekiranya kami turunkan Al-Quran itu pada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Surat 33 ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu.
dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikirlah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim. Sungguh manusia itu sangat bodoh. Padahal Allah bilang di surat Kafir ayat 57, sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat 79 ayat 27, sungguh penciptaan langit dan bumi sama seperti tadi 45:7, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itulah kehebatan kalimat Al-Qur'an. Ya. Nah, kehebatan kalimat Al-Qur'an ini ya berusaha mau diselewengkan sama orang-orang di luar Muslim. Ya, entah itu melalui Yahudi, entah itu orang musyrik, entah itu orang Muslim sendiri yang menganggap bahwa kehidupan dunia ini lebih segala-galanya. Ya, jadi kita banyak musuh. Ya, nah inilah orang yang di luar itu berstrategi bagaimana menghilangkan ruhnya Islam ini, ruhnya Al-Quran ini, ruhnya Rasulullah dihilangkan. Terus nah, janganlah kamu mengatakan terhadap orang gugur itu jana Allah itu mati, bahkan mereka hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Terus nah, dan jangan salah, seandainya kita mengikuti semua kalimat-kalimat Allah, malaikat pun akan mengikuti kita. Seluruh yang ada di bumi ini akan mengikuti kita. Dan Allah sudah bilang di dalam satu peperangan, Al-Imran ayat 125, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa kepada mereka. Mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya ya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Surat Al-Anfal ayat 9, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan pada Tuhanmu, lalu diperkenakannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Begitulah kemenangan diraih oleh umat Islam berkat pertolongan Allah. Nah, alam ini akan murka. Alam ini tidak akan ini, bahkan alam ini akan menghukum kita. Karena alam ini sebagai amanat untuk diwariskan kepada umat-umat yang soleh, ya, tidak menjalankan untuk rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena ini hati-hati, alam juga akan menghukum kita. Ya. Surat Al-Ankabut 29 ayat 40. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan di lautan. Ke dalam lautan. Nah, ini siap-siap. Nggak bersahabat. Dan ini udah terbukti kalimat-kalimat Allah itu. Terus enggak, Allah pelindung orang yang beriman. Surat Al-Jasiyah ayat 19. Sungguh mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh orang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedangkan Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan sebaliknya orang-orang yang kafir, pelindungnya adalah setan. Baik dari kalangan jin dan maupun manusia. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya hidayah kepada kegelapan kesesatan. Terus enggak? Syaratnya cuma satu. Ikutilah perintah Allah. Ya. Dan apabila umat hamba-hambaku bertanya padamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan diperinci oleh Rasulullah dan beriman kepadaku dengan kukuh agar mereka memperoleh kebenaran atau bimbingan dari Allah. Surat Al-Baqarah ayat 208-285 secara kafah, secara samina wa ata'na. Surat 46 ayat 13 pasal 1 30 32 dan secara istiqomah. Dan semuanya
harus semata-mata ditujukan kepada Allah. Allah. Nggak ada jalan lain. Ya, terus enggak. Ya, surah 48 ayat 22-23. Sekiranya orang kafir itu memerangi kamu, pasti mereka akan berbalik melarikan diri atau kalah. Dan mereka tidak dapat pelindung dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Surah 47 ayat 35-36. Maka janganlah kamu lemah. Jangan mengajak damai. Karena kamulah yang lebih unggul. Dan Allah pun bersama kamu. Dan dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Surat Al-Maidah ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Karena orang yang sesat tidak akan membahayakan kamu. Surat Al-Imran ayat 139. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajat jika kamu beriman. Surat 3 ayat 111, 112. Mereka tidak membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang atau kalah. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Bagaimana orang di luar Muslim ini, kalimat-kalimat dari Allah ini dia baca dan mereka berstrategi, sementara kita sendiri tidak ada strategi untuk menjalankan kalimat Allah. Terhinalah kita sendiri yang terhina. Umat Islam banyak yang sekarang terhina. Enggak ada bergelombang, berbuih segala macam. Enggak ada ininya, maknanya sama sekali. Padahal dulu, kalau ada suatu kesusahan umat Islam ditindas oleh negara lain, pemimpin khalifah itu akan berusaha untuk menghukum orang yang menghukum umat-umat Muslim dimanapun di dunia ini ada. Ya. Terus surat 59 ayat 14. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ya. Jadi tidak ada suatu pun kekuatan dahsyat ini, ya, kecuali dengan kalimat Allah di dalam satu kalimat Allah, di dalam menyatukan umat Muslim. Ya, mereka sendiri terpecah belah. Ya, hanya dengan kalimat Allah, hanya dengan harapan dari Allah, kita akan menjadi umat Muslim yang termulia, umat Muslim yang rahmat bagi seluruh agama, umat Muslim yang memberi contoh. Inilah hukum-hukum Allah kalau ditegakkan. Terus keuntungan lain dari membela agama Allah, yaitu mati syahid. Dari Rasulullah SAW, orang yang mati syahid memperoleh 6 keistimewaan di sisi Allah, yaitu diampuni ketika tetesan darah pertamanya jatuh dan langsung melihat surga tempat tinggalnya ketika itu. Dia dilindungi dari siksa kubur. Dia aman dari ketakutan yang paling besar. Dikenakannya padanya pakaian keimanan. Dia dinikahkan dengan bidadari. Dan dia diizinkan untuk memberi syafaat kepada 70 orang kerabat. Rasulullah SAW bersabda, siapa memohon kematian syahid dengan jujur, niscaya Allah menyampaikannya ke derajat orang-orang yang mati syahid, meskipun dia meninggal dunia di atas ranjang. Barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan siapa yang mati syahid di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Misan berkata, saya bersaksi atas Bapakmu mengenai hadis ini, bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Jadi semua yang ditujukan dalam kalimat Allah, karena Allah semua, kalau seandainya tidak ada umur, semuanya mati syahid. Kita mencari ilmu di jalan Allah, jangankan hanya mendapat dunia juga,
seluruh penduduk bumi beserta para malaikatnya, beserta ikan-ikan yang di lautan mendoakan kita. Ya Allah, berikanlah mereka keteguhan hati untuk tetap istiqomah menjalankan niat menuju kalimat-kalimat Allah. Ya. Jadi ingat lagi, kembali lagi ke kalimat-kalimat Allah. Terus enggak? Tidak ada seorang yang telah mati dan beroleh kenikmatan di sisi Allah kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Ia ingin dikembalikan ke dunia, kemudian mati syahid lagi. Hal itu karena besarnya keutamaan mati syahid. Subhanallah. Ya, inilah yang kita rindukan. Berjuang seluruhnya dengan kalimat-kalimat Allah. Semuanya untuk Allah. Makanya Allah bilang, ya, di surat 3 ayat 31. Apabila kamu mencintai Allah, jalankanlah apa yang aku perintahkan. Yaitu Rasulullah SAW yang perintahkan, jalankan. Sehingga Allah cinta pada kamu. Allah sayang pada kamu. Allah bisa membanggakan kamu di dunia dan bisa membanggakan kamu di akhirat. Dan Allah udah bilang di surat Al-Baqarah 152, "Fazkuruni azkurkum, fazkuruli wala takfurun." Ingatlah aku, maka aku akan ingat padamu. Janganlah kamu ingkar padaku. Ya, terus memilih kehidupan dunia, mereka non-muslim ini rata-rata berprinsip memilih untuk kehidupan dunia. Tidak berpatokan dengan Al-Quran. Sehingga apa? Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka berdiam berputus asa. Surat Maryam ayat 83. Tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu pada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 64. Mereka terus-menerus larut dalam kedurhakaan, sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka dan para pengikut mereka, ketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong dengan penuh kehinaan. Ya, nah inilah yang mau digiring supaya kita punya Al-Quran, punya Rasul bertindak seperti orang-orang yang tidak ada patokan. Ruh Islam ini harus disingkirkan. Inilah yang berusaha dididik umat-umat Islam di zaman sekarang ini untuk mencintai dunia, untuk mencintai jabatan, untuk mencintai segala macam. Ya, melebihi cintanya daripada Allah dan Rasul-Nya. Inilah siasat yang harus kita mengerti sama sekali. Ya, terus. Nah, bayangin, Muhammad Fatih itu umur 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Ketajaman mata hatinya itu mampu menembus batas. Menembus batas bagaimana? Hanya dengan melihat sunnah Rasul. Nanti suatu saat Konstantinopel ini akan ditaklukkan oleh pemimpin yang paling hebat saat itu. Tentara-tentaranya yang paling hebat saat itu. Hanya mendengar, mendengar dan melihat kalimat sunnah Rasul ini, menjalankan itu. Membuktikan. Ya. Akhirnya terbukti. Siapa yang bisa melihat masa depan dengan ketajaman mata hatinya, maka dia pasti bisa bersabar. Pasti bisa berhasil. Pasti paling ditakutin. Ya. Umur 21 tahun. Dididik dengan kalimat-kalimat Allah, dipersiapkan dengan kalimat-kalimat Allah. Dari mulai lahirnya, 21 tahun udah terbentuk. Untuk menaklukkan Konstantinopel yang pada saat itu negara yang tidak mungkin ditaklukkan sebelumnya. Bentengannya itu aja berlapis-lapis. Bisa ditaklukkan. Hanya dengan satu keyakinan, yaitu membuktikan
nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita apa nih? Nubuatnya di fase keempat ini akan datang Imam Mahdi yang akan memperjuangkan dan memperbarui Islam yang telah terporak-porandakan. Siapa yang membuktikannya nanti? Nah, ini dari kalimat ini aja, ya musuh-musuh Islam aja udah takut sama sekali, berusaha disingkirkan statement seperti itu. Ya, tapi itu akan terbukti. Itu kalimat Allah, nggak mungkin bisa mundur. Ya. Terus, jangan engkau merugi. Nah, ini yang berusaha orang-orang di luar Islam menimbulkan penyakit yang namanya penyakit ahwan, cinta dunia dan takut akan kematian. Karena mereka nggak tahu kehidupan hakiki yang sebenarnya adalah akhirat. Adapun kehidupan dunia meskipun terasa nikmat, akan tetapi ujungnya akan berakhir. Akan berakhir fana dan tiada. Maka termasuk kerugian jika kehidupan dunia ini dilalui tanpa amal ibadah. Terus enggak? Sifat ini diturunkan kepada muslim. Kenapa? Allah udah bilang, surat Al-Baqarah 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Nah, jadi apa simpulannya? Karena kita tidak belajar Al-Quran secara kafah, secara samina watona, secara istiqomah, orang di luar muslim gampang mengelabui kita, gampang menghina kita, ya. Tapi kita nggak sadar. Kenapa? Sekali lagi kita melupakan Al-Quran sebagai filosofi hidup kita. Ya, karena kita sendiri yang salah, tidak mau belajar Al-Quran, jadi gampang dibodohi, gampang dipermainkan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus enggak? Khalid bin Walid, sang pedang Allah, di perang Yarmuk, 46.000 melawan 240.000, 1:5. Ya, apa? Menang. Masuk akal enggak? Enggak. Kenapa? Menegakkan kalimat Allah. Dia bukan sebagai penjajah, tidak. Menegakkan kalimat Allah, memperkenalkan kalimat Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam perjalanan ini dihitung semuanya adalah amal ibadah. Mereka berjuang untuk mencari keridhaan Allah. Kapan kita berprinsip seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Ya, terus enggak? Nah, ini perang Mohak, 22 koalisi Eropa melawan Turki Utsmani yang hanya satu negara, hanya 1,5 sampai 2 jam seluruh kekuatan Eropa dikalahkan dan terhina dalam kekalahan. 22 koalisi Eropa, hanya dengan satu negara, habis semuanya. Rugi semuanya orang-orang Eropa. Ya, bangkrut saat itu. Akhirnya apa? Kata Winston Churchill bilang, kalau kamu mau menaklukkan Islam, kamu sama aja seperti menaklukkan bagaimana membunuh ikan itu. Bukan kamu tangkap satu persatu. Hilangkan ruh Islam itu. Ruh Islam itu apa? Air itu. Kamu keringkan air itu, ikan mati semua. Nah, ini yang dipakai oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu kita harus sadar. Harus sadar sekali lagi. Kekuatan Islam itu sangat ditakuti. Melebihi takutnya terhadap Allah sendiri. Tadi surat 59 ayat 13. Ya, terus. Nah, penaklukan Persia pakai tentara gajah segala macam. Cuma sebentar aja ditaklukkan. Penaklukan Mesir sebentar aja oleh Amr bin As. Ya.
bentar aja. Bahkan sedikit sekali yang terbunuh. Hanya dengan kalimat-kalimat Al-Quran aja, Mesir tertaklukkan. Mesir takut terhadap kekuatan Islam. Ini takluk. Terus enggak? Hati-hatilah terhadap penyakit alwan, cinta dunia dan takut akan kematian. Membuat kita umat muslim itu seperti buih di lautan. Dan ini sudah dijelaskan di Al-Quran surat 13 ayat 12. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Halo, tolong suara. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Ya, surat 13 ayat 17. Yuk, terus enggak? Cinta dunia dan takut mati, Alwan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian. Dan akan menimpakan dalam hati kalian uang. Kemudian seorang bertanya, apa itu uang? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Dan ini udah terbukti sekarang. Bosnia ya dibunuh semua umat muslim, 500.000 kalau nggak salah. Mati. Kenapa? Sebelum pembunuhan secara massal itu, ya berusaha dihilangkan ruh Islam itu. Sehingga mereka nggak sadar. Tidak berjuang dengan syahid. Ya, takut akan mati. Akibatnya apa? Dihinakan. Bunuh 500.000 orang. Ya, diuber-uber. Ya, dan kemarin kita juga waktu peristiwa di Ambon, ya, justru dibunuhnya pada saat pas hari raya, nggak siap sama sekali. Apakah itu kita harus seperti itu? Terus, benarlah nubuah Nabi Muhammad SAW ketika bersabda, hampir tiba saatnya umat-umat memperebutkan kalian. Seperti makanan yang diperebutkan di atas piring besarnya. Seseorang bertanya, apakah karena jumlah kami ketika itu sangat sedikit ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, bahkan ketika itu jumlah kalian sangat banyak. Akan tetapi ketika itu kalian adalah buih, seperti buih air bah. Allah benar-benar mencabut dari dada musuh kalian rasa takut kepada kalian. Dan Allah menyusupkan alwan ke dalam hati kalian. Ulama juga ikut berperan. Mereka melakukan manipulasi agar manusia mau mengganti syariat Allah dengan hawa nafsu manusia. Nah inilah strategi-strategi mereka. Terus enggak? Tertutuplah masa depan Islam. Kalau kita tidak berfilosofi dengan filosofi Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. An-Nisa ayat 167-168. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ini adalah orang yang menjalankan Islam separuh-separuhnya. Surat 4 ayat 150-151. Dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, termasuk orang muslim sendiri yang menghalangi dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman dengan mempersekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan, kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan surah Al-Hajj ayat 31. Sesungguhnya orang yang kafir dan melakukan kezaliman dengan mempersekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan, kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Terus enggak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Quran itu sudah bilang loh, umat Islam itu paling ditakuti daripada Allah. Surat 59 ayat 13. Ya, jadi sekarang tinggal terserah kita. Mau nggak kita meraih ke sana lagi? Mau nggak kita membuktikan bahwa umat Islam itu lebih ditakuti?
lebih disegani. Seperti Al-Fatih itu membuktikan kalimat Allah bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Kapan dan kapan lagi kita harus memulai ke sana? Yuk, silakan siapa yang mau bertanya? Dede hadir, Dede. Dede hadir. Dede. Yuk, silakan. Jadi walaupun orang Yahudi itu di surat 5 ayat 82, walaupun Yahudi dan musyrik itu membenci kita, ya, tenang aja. Kalau kita menjalankan kalimat Allah, tenang aja. Ya, coba bacain ye, surat 5 ayat 82 ye. Surat 5 ayat 82. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat dengan persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat pada pendeta dan para rahib juga, karena merasa tidak menyombongkan diri. Tahu nggak, Yahudi itu semenjak turunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, semua pembohongan-pembohongan yang dilakukan oleh Yahudi sebelumnya nggak berfungsi sama sekali. Makanya dia dendam sekali. Cucunya si Yakub, Dendam sama sekali. Ya, jadi kalau dendam, pasti dia akan mempelajarinya bagaimana supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Ya, sedangkan kita ngikutin gaya Yahudi. Kira-kira tercapai nggak cita-cita Yahudi? Ya tercapai. Tercapai nggak cita-cita Yahudi yang di Al-Quran dibilang surat Al-Baqarah 96. Tahukah kamu orang yang paling rakus di dunia ini, yaitu Yahudi. Mereka ingin hidup 1000 tahun. Tercapai nggak kita? Yahudi benci sama kita. Walan tardo ankal Yahudu walan nasoro hatta tabiya millatahum qul innal huda wal huda. Surat Al-Baqarah 120. Tercapai nggak kira-kira Yahudi sekarang ini? Mirip-mirip. Nah, kenapa tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sebelum kita mengikuti agama mereka? Mengikuti agama mereka kan dalam arti kata kita bukan menjadi penganut Yahudi atau Nasrani, bukan. Mengikuti seluruh prinsipnya melebihi daripada prinsip Al-Quran dan hadis sama aja. Karena kalau kita mengikuti dia, ya kita satu nggak dapat akhirat, nggak dapat dunia. Sedangkan Yahudi masih dapat dunia, dikibulin kita. Dikibulin kita, akibatnya apa? Duitnya tersedot ke sana. Tercapai nggak cita-cita mereka untuk memuaskan untuk hidup 1000 tahun? Iya tercapai. Tapi kita nggak sadar. Yahudi ini paling pintar loh. Ya, paling pintar. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 65, waktu dicoba Yahudi ini dengan yang namanya di hari Sabtu, hari Sabat, yaitu dengan ikan, ya nggak boleh nangkap ikan di posisi hari Sabtu, diakalin sama dia. Bagaimana untuk mendapat ikan di luar hari Sabtu? Dicobanya sama Allah apa? Di hari Sabtu itu ikan berlimpah sampai ke pantai-pantai. Ya, dia bikin ini, bagaimana mensiasatinya? Kita nggak sadar, kita juga disiasatin. Ya, coba bacain ya surat Al-Baqarah 65. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, hari Sabat itu hari dilarang menangkap ikan saat itu. Ya, apakah kita mau seperti itu lagi? Dia akal-akalin. Ya, terserah. Kalau mau seperti itu silakan aja. Makanya Allah bilang surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Aku tidak merubah nikmat yang telah aku titipkan kepadamu, kecuali kamu sendiri yang merubah nikmat itu. Ya, hati-hati.
Ada lagi yang mau bertanya? Itu tadi dok, yang perang Monak tadi. Mohak, Monak. Tadi mohak. Monak ya. Mohak, Mohak ya, Mohak ya. Bisa diulas sedikit dok? Itu ada di ininya tuh. Buka aja video film Mohak. Mohak ya. 22 koalisi Eropa melawan satu negara Turki dalam waktu 1,5 sampai 2 jam. Itu waktu itu khalifahnya Sultan Sulaiman Al-Qununi. Dia berstrategi, dia berdoa sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah kalimat-kalimatmu, menangkanlah umat Islam. Ya, di perang Mohak. Tunjukin 1,5 sampai 2 jam kalah. Bayangkan 22 koalisi negara di situ, berapa ratus ribu tentara tuh. Perang Mohak. Iya, Perang Mohak. dalam 1,5 sampai 2 jam. Buka aja di internet, perang Mohak. Perang Mohak. Akhirnya apa? Kalah dalam waktu 1 sampai 2 jam. Jadi dia dikirim pasukan pertama, terus sudah gitu perang mati-matian dari tentara Turki, terus sudah gitu udah nggak sanggup, dia lari ke belakang, akhirnya tergoda dia. Pasukan berkudanya yang dilengkapi dengan baju besi, ya tergoda, terpancing. Udah dibombardir sama tentara Turki. Mati semua. Ya, itulah strategi dari Allah, dibukakan dengan kalimat Allah. Yang nggak mungkin dengan akal. Akhirnya menang. Hanya dengan kalimat Allah. Makanya waktu turun surat Ar-Rum ayat 3, tentara Romawi dikalahkan oleh tentara Persia. Dalam waktu beberapa tahun lagi, tentara Persia akan dikalahkan sama tentara Romawi. Pada saat turunnya ayat itu, tentara Romawi itu lagi dikalahkan sama Persia. Ya, waktu turun ayat itu, orang kafir, orang musyrik segala macam nggak percaya. Saking keselnya Abu Bakar bilang, "Oke, lu kalau nggak percaya, kita taruhan 10 unta." Berapa tahun lagi? Karena ini 3 tahun. Oke, saya terima taruhannya. Akhirnya Abu Bakar bertanya sama Rasulullah, berapa tahun ini, maksudnya beberapa tahun ini ya Rasulullah? Di bawah 9 tahun. Oke, taruhannya jadi 100 unta. Hanya dengan kalimat Al-Quran itu, tanpa kerja, tanpa apapun, untung 100 unta. Pada waktu itu surat taruhan ini belum dilarang. Untung 100 unta. Hanya dengan mata hati. Nggak boleh taruh. Apa? Sekarang sudah nggak boleh Nggak boleh taruhan lagi. Dosa. Dulu belum ada surat taruhan. Ya, menang. Sekarang membuktikan kalimat Allah, melihat masa depannya. Itu aja. Ada mau lagi bertanya? Assalamualaikum, Dr. Kurnia. Pimpin, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pin? Baik. Baik ya. Baik, Dok. Dok, mau nanya, Dok. Apa, Itu Pin? penyakit al-wahan itu kan penyakit ya, Dok, semacam kita diagnosisnya. Saya mau bertanya, Dok, ciri-cirinya kita sudah mengidap penyakit wahan apa gitu kira-kira, Dok? Kayak flu misalnya kita meleran hidungnya gitu ya, Prof. Dok ya. Menggigil lah. Kalau kita mengidap penyakit wahan ini, cinta dunia, apa kira-kira ciri-ciri yang kita idap gitu, Dok? Untuk sebagai kita mawas diri gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Cinta dunia. Pimpin ini pertanyaannya macam-macam nih. Iya. Biar tahu menjaga diri gitu, Dok. Menjaga diri Islam kita. itu, jadi gini ya, sekarang kita berprinsip, wa ma asoba min musibatin ila biiznillah. Ya, artinya apa? Tidak ada satupun musibah menimpa seseorang kecuali seizin Allah. Allah. Ya, seizin Allah itu misalnya apa?
Apakah musibah kayak flu segala macam, kayak COVID segala macam akan menyebabkan suatu kematian? Enggak. Nah, tapi kita ditakutin nih, seolah-olah itu akan menyebabkan mati. Ya, sehingga maaf, kita ini mau aja disuruh divaksin, mau aja sholat itu berapa? Dijarakin 1 meter. Ya, padahal Wuhan itu bukan 1 meter lagi loh, antara dunia dia bisa terbang. Masih 1 meter bisa mencegah. Karena kita dibohongin kita dengan suatu kematian, hanya kita melebihi prinsip Al-Quran, melebihi prinsip Al-Quran dan Rasul, ya, sehingga dibilang di situ kita ngikutin karena takut mati. Lebih percaya kalimat WHO daripada kalimat Allah. Ya, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Apapun, ya, dan Allah dan negor di surat ya 16 ayat 22. Tahukah kamu orang yang sombong itu? Yaitu orang yang tidak mempercayai kalimat-kalimat Allah. Coba baca ini ya. 16 ayat 22. Ya, jadi harus percaya kalimat Allah. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Nah, jadi kita nggak percaya dengan kalimat-kalimat Allah, itu adalah orang yang sombong. Ya, kita, ini takut mati, takut itu. Nah, salah satunya itu tadi, alwan itu. Padahal nggak ada yang menyebabkan kematian. Ya, kenapa? Kita percaya lagi dengan satu kalimat Allah, surat At-Tin 95 ayat 4. Takut holaknal insana bisa aksani takwin. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk itu apa? Kalau untuk imun mah kecil. Latihan imun ini kita udah setiap hari. Melalui sholat, melalui zikir, melalui doa. Ya, itu latihan imun. Ningkatin. Melalui apa lagi? Kita makan yang halal. Itu latihan imun. Latihan imun bagaimana lagi? Makan nggak boleh berlebihan. Itu latihan imun. Surat 7 ayat 31. Surat 5 ayat 87. Jangan kamu mengatakan yang halal jadi haram, tapi tidak boleh berlebih. Dengan kalimat Allah itu, imun itu akan naik. Ya, jadi nggak usah takut. Ya, kita udah takut sama mati. Ya, bagaimana mau berperang? Sekarang pertanyaan sama saya, ya, manakah kalimat flu ini lebih mati dibandingkan kalimat Allah di mana Siti Hajar ditinggalkan di padang pasir? Wahai suamiku Ibrahim, suruh siapakah engkau meninggalkan aku di padang pasir beserta anakmu Ismail? Nabi Ibrahim ini takut menoleh ke belakang saking ininya. Sayang. Saking sayangnya. Suruhan Allah, apa jawabannya? Kita ajar. Samina wa atona. Di dalam suruhan Allah itu pasti ada nilai kebaikan. Waduh. Sanggup nggak kita seperti itu? Lebih banyak matian mana dibandingkan Nabi Ismail disuruh disembelih? Dibandingkan flu tadi? Dibandingkan COVID tadi? Disuruh sembelih. Dalam sekian detik dirubah jadi domba. Sekarang pertanyaan, lebih matian manakah? Suruh perintah Allah berjihad pada saat Rasulullah menegakkan kalimat-kalimat Islam, kalimat-kalimat Al-Quran. Saya nggak kepikir tuh, saat itu terjadi peperangan, kepala itu bisa putus karena pedang yang sangat tajam, tangan bisa putus, kaki bisa putus. Ya, tapi kenapa? Dijalankan dengan samina wa atona, hanya untuk mendapatkan kalimat Allah yaitu mati syahid. Lebih matian mana? Sekarang kita dicoba sama flu, sama COVID, udah takut mati. Bagaimana
Islam ini bersinar dengan kalimat Allah, baru dicoba sedikit aja udah nggak percaya. Ya, jadi oleh karena itu Allah bilang ya di surat 9 ayat 24, surat 63 ayat 9, apabila hidup duniamu itu semua jabatanmu, semua tubuhmu, semua sakitmu kamu lebih utamakan daripada Allah dan Rasulnya, hati-hati. Dan surat yang tadi walan tardu ankal yahudu wala nasara, surat Al-Baqarah 120 itu dipesankan wala ini tabata awahum ba'da laziza akaminal ini, itu lanjutannya ya, apabila kebenaran mengikuti kemauan mereka, Allah berlepas tangan. Allah berlepas tangan. Dan kita harus ingat, syirik, musyrik itu bukan menyembah berhala lagi. Sekarang ini. Ya, menomor sekian kan kalimat Allah dibandingkan kalimat WHO, dibandingkan kalimat manusia. Itu udah termasuk musyrik dan syirik. Hati-hati. Masa Allah dibilang lebih rendah ilmunya? Berani kita mau bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Makanya Allah bilang, kalau kamu nggak percaya ini kalimat Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi, dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 23. Kalau kamu tidak percaya ini kalimat Allah, silakan buat satu surat atau satu ayat. Ya, kalau pasti kamu tidak mampu. Fa ilam tab'alu walan tab'alu fatakun naro lati wa qudwana wal hijarah, dan seterusnya. Yaitu Al-Baqarah ayat 24, pasti kamu tidak mampu dan tidak akan mampu. Oleh karena itu, takutlah akan api nerakaku yang telah aku buat dari manusia dan batu. Dan manusia dan batu, hati-hati. Hati-hati. Dan itu udah dibilang sama Allah, makanya di surat Al-Baqarah 147. Al-haqqu mirabbika wala takunanna minal mumtarin. Al-Quran itu dari sisi aku. Oleh karena itu kamu tidak boleh sekali-kali ragu. Kalimat Allah ini bukan kalimat manusia, bukan kalimat profesor. Kalimat profesor di edisi sekian tahun. Itu menunjukkan bahwa kita salah selama itu. Kalimat Allah, nggak ada revisinya. Karena mutlak. Qala fal haqqu wal haqqu aqulu. Surat 38 ayat 84. Yang aku katakan adalah kebenaran. Sumpahku adalah kebenaran. Surat 49 ayat 15. Di situ tertulis, ya, seorang mukmin yang sebenarnya itu adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dan tidak boleh sekali-kali ragu. Nggak boleh ragu kita. Kira-kira udah jelas, pimpin? Jelas dok, terima kasih dok. Ya? Kalau jelas dok, terima kasih dok. Jazakallah khair. Jadi kapan patokannya, Pin? Ya, dok. Itu udah di. Wah, iya Kak. Pin, udah jelas nggak di surat 57 ayat 16 di situ? Kapankah kamu menjalankan secara khusyuk kalimat-kalimat Allah? Surat 57 ayat 16, coba baca ya. Surat 57 ayat 15 ya? 16. Surat 57 ayat 16. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Ya, ayo bacain yang udah dapat, bacain. ayat 16 ya? Ayat 16. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, kapan nih? Sekarang pertanyaannya dari mulai kajian ini, kapan kita mulai belajar secara khusyuk? Sekarang. Insya Allah.
Kapan lagi kita ikut berpartisipasi memperjuangkan kalimat-kalimat Allah? Sehingga kita bertemu dengan Allah sebagai Sang Pencipta, bertemu Rasulullah, tidak ada malu, tidak ada ragu, tidak ada takut. Bahkan Allah bilang di surat 69 ayat 19 sampai 20. Pada waktu umat muslim itu menerima amal kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, memang sudah sepantasnya aku menerima ini. 69 ayat 19-20 bacain ya. Ada si ayat. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Nah, yakin tuh. Kita kan nggak yakin dalam ujian seperti itu. Kalau mau yakin ya itu kalimat Allah harus dinomor utamakan. Sehingga seluruh panca indera kita sendiri yang mengomong nanti menjadi saksi. Ya, ada lagi satu lagi. Dok, mau nanya nih dok. Ya, Ketika kita meyakini bahwa tahun ini adalah bagian dari ujian Allah, tapi kayak seperti sekarang pemerintah menyajikan bahwa ini loh solusinya kita vaksin gitu, kita vaksin. Satu sisi dulu menolak, tapi ketika kita terbentur sama peraturan pemerintah, mau naik pesawat harus ada surat vaksin, mau segala macam itu kita berhadapan dengan dilema gitu. Ini diikuti pemerintah atau kita tetap yakin dengan bahwa ini kita bagaimanapun juga nggak akan kena karena 50.000 tahun sebelumnya udah Allah gariskan bahwa kalau kita kena memang kena walaupun kita vaksin. Kalau kita nggak vaksin, kalau kita nggak kena, tetap nggak kena gitu. Jadi keyakinan seperti ini, bagaimana caranya kita menatati kita bahwa kematian ini juga bukan karena taun, kematian ini memang udah waktunya. Kemudian di pandemi juga ini memang udah Allah ciptakan tanpa kita harus vaksin juga ini akan berlalu. Gitu. Gimana dok? Nah, lagi tanya nih, dokter vaksin atau enggak ini? Ya. saya nggak vaksin. Masya Allah. Ya, karena Saya sudah tanya, dokter nggak vaksin. Masalahnya ketika kita mau umroh aja kan diminta surat vaksin juga dok. yang nggak usah Iya. umroh. Ya, Susah banget. Ya, iya dong. Kalau kita mau yakin, ya nggak usah umroh. Mendingan duitnya disedekahin. Masya Allah. sedangkan ke masjid. Nah, Masya Allah. Uangnya untuk ke masjid aja. iya untuk ke masjid aja udah. Terus kalau seandainya kita ke mall nggak bisa, ya udah salah sendiri. Mall itu bakal tutup sendiri. Kita Iya. ke pasar tradisional yang kita harus tingkatin, yang ada vaksin. Ya kan? Tahu nggak waktu itu ada suatu cerita, ya, suatu syekh itu mau pergi ke haji, ya. Kemudian di pintu gerbang haji itu dia bermimpi, Iya. didatangi dua malaikat. Dia bilang, kayaknya yang pergi haji sekarang ini nggak tercatat nih Masya semuanya. Allah. Iya. Balik si A itu. Besokannya dia tidur mimpi lagi. Besokannya tidur mimpi lagi. Sebutkan tuh namanya si A, orangnya namanya si ini, terus sudah gitu tinggalnya di sekian. Akhirnya didatengin sama saya itu. Kenapa sih Anda didatengin udah ketemu apa amal ibadah Anda sehingga semua yang orang pergi haji tahun ini nggak diterima sedangkan Anda nggak pergi haji diterima? Apa amal ibadahnya? Saya memang bercita-cita mau pergi haji. Ya. Dalam saking senangnya saya mau pergi haji. Saya akhirnya mengumpulkan uang itu. Terus kemudian istri saya hamil. Pada saat hamil itu istri saya ngidam. Ada suatu bau itu yang melalui rumahnya dan tercium baunya. Ya suami orang mohon di Masya Allah. mohon dianmut dong, mohon dianmut. Jadi saya ngidam
didatengin akhirnya sama suaminya. Didatengin sama suaminya, apa masakan kamu? Masakan kamu boleh nggak saya beli? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini bagi saya halal, tapi bagi kamu haram. Haram. Ya, kenapa haram? Karena ini masakan dari bangsa. Saya makan ini karena terpaksa. Saking sedihnya. Ya, dia beli itu. Dibantu uang hajinya itu. Ya, untuk menolong dia. Ya, untuk menolong dia. Ikhlas karena Allah. Ya. Karena Allah akhirnya apa? Pahala hajinya dapat udah. Akhirnya dapat. Yang sekarang, di posisi sekarang ini banyak orang yang susah. Ya. Banyak orang yang nggak sekolah. Sementara kita masih mementingkan diri kita sendiri untuk mencari amal ibadah untuk kita sendiri. Bukan untuk rahmat bagi seluruh alam. Sekarang kita egois nggak? Dengan saya. Egois. Coba uang pergi haji atau umrah itu dipakai untuk sekolahkan orang-orang muslim. Ya Allah. Yang belum, Yang haji. ya, Kalau yang sudah enggak yang belum haji pun. yang sudah Yang tadi belum pergi haji yang itu. sudah haji. Orang yang udah pergi haji, ngapain ke sana lagi? Ya, berkali-kali. Sekali. Ya, tahu nggak Uwais? Iya, Uwais itu saya melihara Al-Qarni. ibunya. Saking melihara ibunya, padahal dia cinta terhadap Rasulullah. Ketemu terhadap Rasulullah. Tapi karena ibunya, dia tak bisa ketemu Rasulullah. Makanya Rasulullah itu waktu meninggal, Umar bin Khattab, kalau seandainya amal ibadahmu itu, doa-doa kamu mau diperhatikan, tolong kamu belajar bagaimana cara berdoa yang baik sama Uwais ini. Jadi setelah Rasulullah meninggal, Umar bin Khattab sama Abu Bakar kalau nggak salah, dia menyempatkan diri untuk ketemu Uwais yang ada di Yaman. Ya, ditanya amal ibadahnya apa? Memelihara ibunya. Berarti dia cinta sama ibunya, dipelihara sebaik-baiknya. Karena itulah pintu surga yang ada di dunia. Ya. Nah, sekarang cinta kita terhadap Rasulullah ini apa? Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 177. Coba bacanya. Dan disebut kamu bertakwa atau beribadah. Ya, atau berbuat kebajikan bukan hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tapi menjalankan hukum Islam, hukum iman, dan sabar di dalam penderitaan. Itulah yang terbaik. 177 ya? Ya. Al-Baqarah Menghadapkan wajahmu. 177. Ya, Al-Baqarah 177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, minta-minta, dan untuk memerdekakan hamba cahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menempati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Ya. Jadi bukan egois untuk diri kita sendiri ya. Ya. Ya, oke. Kalau nggak ada lagi, kira-kira kita cukupkan ya. Syukran, Dok. Oke. Yuk, mari kita berdoa. Oh ya Tuhan. Jangan engkau bosan-bosannya mendidik seluruh panca indera ini ya Allah. Amin. Mendidik seluruh panca indera umat-umat muslim dan para pencinta kebenaran ya Allah. Amin. Untuk tetap tulus dan ikhlas ya Allah. Amin. Untuk tetap bersabar, Amin. bersemangat, penuh tawakal dan istiqomah ya Allah. Amin. Untuk hanya semata-mata untuk menggapai Amin. rahmat dan ridho.
Amin. untuk menggapai variasi-variasi kebenaran dan kejujuran kebenaran mutlakmu ya Allah. Amin. Untuk menggapai ikatan tali buhulmu ya Allah. Amin. Ya Allah, jangan kau lepaskan karena sesuatu ikatan tali buhulmu ya Allah. Amin. Sehingga kami semua selamat ya Allah dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, kami tidak sanggup ya. Amin. Seluruh panca indera ini tidak sanggup ya Allah, Amin. untuk menerima beban dosa. Ya Allah. Beban dosa yang nanti akan dipertanggungjawabkan terhadapmu ya Allah. Amin. Ya Allah, mantapkanlah ya Allah. Berikanlah rasa cinta, rasa syukur, rasa semangat untuk mendalami kalimat-kalimat. Amin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Amin. hasanah. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dokter Kurnia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kurnia. Terima kasih Dokter Kurnia. Izin ya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Pak Prayitno cepat sekali dapat surat-suratnya. Ambil Prof. Terima kasih. Lama baru ngeliat Prof kayak gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Maidah kurang tadi Kurnia. Izin pamit Pak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Izin. Mohon pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Kurnia. Assalamualaikum. Dokter Kurnia. Terima kasih. Udah. Nomor 2 kan. Belum ditutup. Caranya gitu aja kita Pak. Cepat mana itu dengan ini? Banget. Cepat. Iya, cepat ini. Gitu. Iya. Iya, Ronald. Iya. Ikannya kan itu kan cari-cari lagi.